Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya? Sesuai dengan kontrak pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang ambulasi. Saya yakin Anda semua yang di rumah sudah menyiapkan diri dan membaca konsep yang ada di buku panduan praktikum yang sudah diberikan oleh koordinator. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, karena apapun yang akan kita lakukan harapannya bernilai ibadah, termasuk belajar pada hari ini. Para mahasiswa yang berbahagia, silahkan tundukkan kepala sejenak, tundukkan hati Anda. Kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan bernilai ibadah. Berdoa, persilahkan. Berdoa selesai. Para mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita mulai melakukan praktikum, nanti ada demonstrasi dan redemonstrasi terkait dengan ambulasi, saya akan sedikit bertanya terlebih dahulu. Apa itu ambulasi? Ada yang mau menjawab? Silakan, ada yang menjawab? Ya, bagus sekali Anda menjawab dengan sangat cepat. Ya, ambulasi itu adalah perpindahan tempat, atau tapi kita istilah lainnya itu adalah mobilisasi. Pasien-pasien yang ada di unit perawatan seringnya dalam kondisi tirah baring. Ada yang tirah baringnya karena memang menjadi sebuah intervensi, atau memang karena kondisi fisiknya yang lemah sehingga mengalami tirah baring atau bed rest. Ya, sehingga butuh suatu prosedur aktivitas dan latihan termasuk ambulasi ini untuk membantu memulihkan kembali kondisi yang sebelumnya ya, terjadi, ya, sehingga harapannya meskipun dalam kondisi sakit, aktivitas dan pergerakan ini masih dilalui, masih bisa dilakukan, sehingga tidak terjadi komplikasi seperti ada kekakuan otot dan juga sendi, ya, sehingga nanti pasien tidak mengalami permasalahan yang mengganggu sistem muskuloskeletalnya. Para mahasiswa yang berbahagia, sebelum kita melakukan demonstrasi dan redemonstrasi, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan indikasi pasien yang akan dilakukan tindakan ambulasi. Yang pertama adalah pasien yang mengalami tirah baring, ya, tirah baring karena terapinya atau memang tirah baring karena kondisi fisiknya. Kemudian pasien-pasien pasca operasi, ya. Kemudian pasien-pasien yang terpasang alat-alat tertentu yang sehingga pasien itu harus diambulasikan, ya. Misalkan pasien itu terpasang alat ventilasi mekanik, atau misal contohnya ya, pasien juga terpasang WSD, ya, sehingga itu harus kita bantu secara pasif untuk melakukan ambulasi, ya. Kemudian pasien-pasien yang juga mengalami penurunan kesadaran, ya, kita bantu untuk ambulasi juga, ya. Nah, itu indikasinya. Nah, sekarang apa saja yang kita butuhkan untuk membantu pasien ambulasi? Nah, secara jelas bisa kita lihat alat-alatnya. Kita bisa memodifikasi alat dengan yang ada di pasien itu. Contohnya bed. Nah, bed ini kalau kita ketahui, bed pasien ini punya beberapa tipe, ya, atau punya beberapa model. Nah, yang bed seperti ini yang kita punya ini modelnya adalah ini 2 crank, artinya bisa diatur dengan 2 posisi. Ada yang 3 crank, ada yang 4 crank. Sehingga itu bisa mengatur dan memobilisasi pasien, melakukan pergerakan pasien itu bisa dengan bednya itu sendiri. Kemudian juga kita bisa melakukan ambulasi dengan bantuan perlak atau spray yang ada di pasien, sehingga membantu untuk menggeser dan menggerakkan
pasien, ya. Karena terkadang kalau pasien itu mempunyai berat badan yang lebih, overweight atau obesitas, dengan menggunakan spray atau perlak ini akan mudah kita geser dengan melibatkan bantuan keluarga yang ada di situ, ya. Ataupun selimut itu juga kita bisa pakai, ya. Nah, untuk pasien-pasien yang kita latih ambulasi, misalkan dari tempat tidur kita akan pindahkan ke berangkat, dari tempat tidur kita akan pindahkan ke kursi roda. Nah, nanti biasanya bisa menggunakan alat atau bisa tanpa alat. Kemudian juga kita bisa melatih pasien untuk berjalan. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini terkait dengan ambulasi, yaitu yang pertama adalah mengangkat pasien, memindahkan pasien, ya, dari posisi tidur sini, dari tengah ke pinggir misalkan. Kemudian nanti dari pinggir ke tengah, ya. Kemudian membantu pasien untuk duduk, ya. Membantu pasien untuk berdiri, membantu pasien untuk berjalan, ya. Kemudian mengangkat, memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi roda, atau memindahkan pasien dari tempat tidur ke berangkat, ya. Itu nanti akan kita pelajari. Sudah siap? Kalau sudah siap, silahkan tetap fokus pada video pembelajaran ini, ya. Oke. Para mas yang berbahagia, untuk prosedur yang pertama yang akan kita praktikkan adalah membantu pasien pindah dari posisi tidur, dari tengah, kita akan geser atau pindahkan ke sisi samping tempat tidur, ya. Nah, apapun yang kita lakukan di dalam tahapan, tetap kita harus melakukan 4 tahapan, ya. Ada namanya tahap pra-interaksi, ya, tahap orientasi, ya, tahap kerja, dan tahap terminasi. Itu harus tetap kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan pada pasien. Tahapan itu nggak boleh dilupakan. Nah, untuk yang pertama, sebelum kita lakukan tindakan memindahkan pasien dari tengah ke sisi samping tempat tidur, yang pertama adalah tahap interaksi. Ya, kita lihat di catatan perawatan, ya, pasien itu sudah tidak baring lama, ya. Kemudian terlihat di bed pasien ini alat linennya ini banyak yang mengalami kerutan pada posisi di tengah. Nah, ini harus kita pindahkan dulu sementara di pinggir. Nanti kita akan selanjutnya kita akan bantu pasien untuk pindah terlebih dahulu dari tempat tidur itu. Nah, kemudian kita persiapkan alat dan kita eksplorasi dulu terlebih dahulu, ya. Kita eksplorasi bahwa kita itu siap belum untuk melakukan bantuan ambulasi pasien. Oke. Setelah kita lakukan, kita akan masuk tahapan yang kedua, yaitu tahap orientasi. Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa? Ya, Pak Amin, ya. Dengan tanggal lahir 25 Februari, tahun 82. Ini Pak Amin ini masih muda, ya, lebih muda daripada saya, ya. Nah, ini. Kemudian sesuai dengan program Amin, ya, Bapak nanti akan dipindahkan dari tempat tidur ke tempat tidur yang lain. Karena ini saya lihat tempat tidurnya, ya, kasurnya sudah agak tekung, ya, dan ini banyak lipatan-lipatan pada alat linennya. Ya, nanti kita akan bantu dulu Bapak ini untuk pindah dari tengah ke pinggir, gitu, Pak. Tidak menyakitkan, Pak. Ya, nanti Bapak ini kelihatan hari ini lebih
bersinar wajahnya ya. Nah, ini sehingga lebih secara fisik juga Bapak sudah meningkat kemampuan beraktivitasnya ya daripada hari-hari sebelumnya. Ya, nanti membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit untuk memindahkan ke pinggir. Nanti saya mohon kerjasamanya Bapak ya. Oke, nanti sambil melatih kemampuan Bapak untuk beraktivitas ya, karena tidur terus nyaman nggak Pak? Enggak, oke baik. Ya, nah nanti saya mohon kerjasamanya ya. Nah, ini di sini Bapak dengan siapa? Keluarganya? Oke baik. Nanti keluarganya sedang keluar, ini sebenarnya kita datang nih keluarganya. Kita mohon bantuan untuk membantu memindahkan ya Bapak ke posisi pinggir ya Pak ya. Oke, mohon maaf sebelumnya saya bantu tutup tirainya terlebih dahulu ya Pak. Oke. Ya, ini keluarganya ya. Ya, ini Pak, saya akan sendiri ya Pak. Nah, nanti saya mohon bantuan untuk bersama saya untuk memindahkan Bapak ke posisi pinggir tempat tidur. Nah, nanti prosedurnya nanti saya akan ajarkan pada Bapak ya, untuk bisa miring. Nanti saya berikan aba-aba gitu ya. Sudah siap Bapak? Ya. Oke. Bapak ini badannya besar, jadi di sebelah atas ya dan lebih tinggi ya. Saya yang agak kecil di bagian bawah ya. Oke, Pak, mohon maaf nanti Bapak bisa membantu ya supaya nanti melatih juga beraktivitas ya. Bisa dengan kaki nanti untuk pindah ke sisi sebelah kiri ya. Oke. Mohon maaf ya Pak, saya buka terlebih dahulu selimutnya. Oke. Nah, ini karena ini Bapak agak kecil, ini kan supaya kita nggak banyak menggunakan tenaga, kita di sini ada manfaatkan perlak dan perlaknya kita angkat ya. Nah, oke, Bapak bisa di sana mungkin ya Pak. Ya. Ini dilepas dulu Pak. Oke ya. Nah, ya diangkat ya. Oke. Nanti kita pegang ke sebelah sini Pak, supaya nanti nggak sobek. Nah, saya kasih aba-aba ya. Pada hitungan ketiga kita geser ke sisi sebelah kanan dari Bapak. Oke, siap? Ya. Siap ya Pak? Kita geser sisi sebelah kanan. 1, 2, 3. Ya. Oke. Gimana Pak? Pusing? Selama berpindah? Oke, saya atur dulu bantalnya supaya lebih nyaman ya Pak. Ya. Oke, kemudian kita rapikan lagi. Oke. Rapikan, hindari adanya kerutan pada alat linen. Ya, karena kalau banyak kerutan ini mengganggu, membuat kulit ini tertekan ya. Kulitnya nanti bisa menjadi lecet ya. Oke, begitu Pak. Oke, nah sekarang kita akan bantu pasien ini untuk miring, namanya lock roll. Karena nanti pemeriksaannya ada di sisi sebelah kanan, nanti Bapak kita akan bantu miring ya Pak ya. Ya. Ya Pak, miring, kita miring ke kiri. Ya. Oke. Jadi nanti sebelum kita pindahkan, pasien akan dimiringkan dulu Pak. Ya, karena diperiksa ternyata bagian belakang, nah terutama di daerah tonjolan, barangkali Bapak udah agak lama tiduran. Jadi kita sekalian lihat, kita miringkan ke sisi sebelah kiri, ya. Oke. Siap ya Pak? Oke, saya akan berpindah ke sisi sebelah kiri pasien. Tangan Bapak bisa dilipat
silangkan di dada ya. Oke ya, seperti itu. Nanti kita akan pegang, ini kan cuma berdua. Ya, nah nanti tangannya satu di bahu, Bapak. Satu di pinggang. Oke. Kita rapatkan kakinya. Saya memegangkan kaki, silangkan. Ya, disilangkan. Ya, seperti ini. Ya. Gua apa-apa, hitungan ketiga langsung kita miringkan ya, Pak. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ini namanya posisi lateral dengan teknik lock roll. Lock itu seperti kayu, roll itu mengguling, seperti menggulingkan kayu. Nah, baru kita bisa lihat di sisi belakang. Oh, ini agak hangat ya, Pak, tapi kulitnya masih utuh ya. Jadi tidak ada luka. Nah, untuk mengembalikan lagi, kita kembalikan lagi. Pak, nanti kita bantu untuk posisi terlentang seperti semula ya, Pak. Ya, sudah siap, Pak? 1, 2, 3. Posisi supinasi. Ya. Tangannya boleh rileks lagi, Pak. Oke, seperti ini. Gimana, Pak? Ada keluhan pusing selama tadi miring? Tidak nyaman ya, Pak? Oke, baik. Itu para mahasiswa yang bisa kita lakukan untuk memindahkan pasien ke sisi samping tempat tidur dan membantu pasien untuk miring. Sekarang kita akan membantu pasien untuk duduk. Ya. Oke. Bapak, tetap nanti di sini ya, Pak. Oke. Saya akan pindah terlebih dahulu di sini. Nah, nanti untuk duduk, supaya kita tidak memerlukan banyak tenaga, kita bisa memanfaatkan yang menggunakan bed. Bednya kita seperti yang sebelumnya di pertemuan berikutnya ada merubah posisi. Ya. Kita bisa menggunakan posisi folder, high folder tinggi 60 derajat. Ya. Oke. Ya Pak, supaya nanti ini Bapak boleh pegangan, kita pasang dulu handrail. Ya. Bapak nanti bisa pegang sini ya Pak. Ya, boleh. Ya. Oke, seperti ini. Bapak nanti kita bantu untuk Bapak boleh pegang sini ya Pak. Di sini ya. Oke. Nah, nanti saya akan kasih apa-apa untuk Bapak untuk duduk. Nanti kalau selama saya naikkan tempat tidurnya pusing, sampaikan keluhan pada saya, Pak. Baik, terima kasih. Baik Pak, saya akan sedikit pelan-pelan untuk menaikkan bagian kepala Bapak ya untuk posisi duduk. Ya, oke, saya akan putar pelan-pelan ya Pak. Bagaimana Pak? Ada keluhan pusing? Ya, oke, baik. Oke, kalau pasti nggak nyaman kita atur dulu, misalkan bantalnya, mohon maaf ya Pak. Ya, oke ya. Oke, saya atur lagi. Jadi kita tetap melihat respon pasien. Ini kalau udah nyaman lagi kita atur lagi bantalnya. Ya, apa ya? Kita bantu Pak ya. Oke. Nah, kita ya. Nah, ini posisi sudah high folder. Nah, untuk duduk buat kita bantu Bapak. Sekarang ini saya buka terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan bantu duduk ya Pak. Nah, Bapak boleh memegang tetap handrailnya pegangan. Nah, posisi tangan kita letakkan di bawah bahu pasien. Kakinya bisa ditekuk. Gitu ya Pak. Oke, sekarang kemudian Bapak bantu saya untuk Bapak untuk duduk ya Pak. Siap Pak? 1, 2, 3, ya. Ya. Nah, mana pusing nggak Pak?
Enggak ya. Nah, kita berhenti dulu. Pak boleh lihat depan, pusing enggak? Oke ya. Nah, kemudian Pak kita akan bantu pasien untuk menjuntaikan kaki ya di samping tempat tidur. Ya Pak, coba saya bantu kaki Bapak untuk menjuntai di samping tempat tidur. Caranya kalau Bapak ini bisa memegang bahu saya Pak. Bahu dari sini Pak. Ini ya Pak, kita angkat. Kita bantu putar pelan-pelan ya Pak. Seperti ini Pak. Oke, kemudian untuk ini pasien minta memegang bahu saya, kemudian agak ke depan sedikit Pak. Saya dorong ke depan. Ya. Ya. Nah, posisi seperti ini, bagaimana, pusing tidak Pak? Oke. Seperti ini kembalikan. Biarkan pasien dalam posisi seperti ini. Ya, pusing? Oke, ya, bagus. Nah, kemudian kita akan membantu pasien berdiri di samping tempat tidur. Dengan posisi seperti tadi, maaf Pak, ini ya. Nanti kita pelan-pelan Bapak bisa ke depan ya Pak. Dorong. Ya. Ya. Kita tetap memegang seperti ini. Ya. Pusing tidak Pak? Oke, coba kita hadap ke sisi sebelah kiri Pak. Pusing nggak Pak? Oke, nah untuk melatih jalan kita bisa pegang tangannya seperti ini. Kita bisa pegang seperti ini Pak. Nah, coba Bapak langkahkan kaki kanan. Ya, kaki kiri. Ya, pusing tidak? Ya, lagi. Ya, oke ya, seperti itu ya. Ya, ini membantu pasien untuk berjalan. Para pasien yang berbahagia, prosedur selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membantu pasien untuk berjalan dan duduk di kursi roda. Nah, ini kursi rodanya sudah kita siapkan ini. Jadi, kalau kita menggunakan kursi roda, ingat yang harus kita siapkan terlebih dahulu adalah jangan lupa mengunci. Ini, kuncikan belakang, karena nanti bisa bergerak dan membahayakan pasien. Jadi, kita kunci rodanya kanan kiri ya. Kanan kiri kita kunci sampai bunyi klek. Kemudian kita siapkan ini pijakan kaki. Kita buka. Dari sini kita buka ya. Kita cek. Nah, ini posisi sudah kenceng, tidak bakal bergerak ya. Maju mundur kuat. Nah, ini siap untuk pasien duduk di kursi roda dan kita akan transfer untuk pemeriksaan diagnostik misalnya ya. Nah, Bapak, tadi Bapak sudah kita latih untuk berdiri. Sekarang Bapak nanti mau dipindahkan ya ke ruang berikutnya ya. Setelah ini ruang di unit perawatan semi intensif ke ruang perawatan biasa Pak ya. Nah, ini sudah saya siapkan kursi roda, nanti saya bantu untuk berjalan. Nah, posisinya seperti ini sama ya Pak. Nah, nanti Bapak menuju ke kursi roda ya, dan nanti saya bantu. Sudah siap Pak? Bapak untuk melangkahkan kaki kanan ya. Oke, kaki kiri, kaki kanan ya, kaki kiri, posisi di tengah Pak. Jangan miring dulu ya. Maju lagi Pak. Maju lagi ya. Lagi, satu lagi ya. Sekarang pelan berputar Pak ya. Pelan ya Pak, boleh pegangan bisa boleh ya. Ya, mundur sedikit, mundur lagi ya. Sekarang coba pelan-pelan duduk. Saya sanggah di sini ya. Ya. Oke, pada pegangan tangan di sini. Saya akan memasang, diangkat Pak kakinya di sini ya. Ya. Lagi. Ya. Sekarang saya akan bantu Bapak untuk mundur sedikit. Ini nanti
Bapak bisa hentakkan kakinya ke belakang. Ya, ya. Boleh sandaran. Ya. Apakah sudah nyaman, Bapak? Pusing tidak? Nah, kita siapkan selimutnya. Ya. Enggak. Ini ya. Ya. Mana Pak? Dingin nggak Pak? Ya, oke. Setelah itu kita buka. Ya. Kita perawat siap. Sini. Kita putar ya Pak. Pusing tidak? Oke. Dan kita dorong posisi ke depan maju. Seperti itu. Itu memindahkan pasien dari tempat tidur ke kursi. Baik. Nah, kemudian kita akan ajarkan kembali memindahkan dari kursi roda ke tempat tidur. Ya. Oke, ini Pak sudah sampai ya Pak? Ya, kita kunci, jangan lupa. Ya. Oke, kita sudah sampai ya Pak. Kita ambil selimutnya. Kita rapikan dulu tidur pasien. Kita atur di pijakan kakinya bawah. Ya. Maaf ya Pak, ya kakinya boleh diangkat Pak. Oke, setelah itu minta pasien untuk memegang bahu perawat. Seperti ini ya Pak. Oke, kita bantu untuk naik. Siap Pak? 1, 2, 3. Ya. Oke. Setelah itu kita pegang Pak. Lihat di sini satu tangannya. Kalau seperti ini, boleh seperti ini ya. Kita bantu pasien untuk jalan seperti ini. Kita minta pasien untuk jalan melangkah dari kaki kanan. Ya. Ya. Ini terus jalan Pak di pinggir tempat tidur. Ya. Kemudian untuk membelakangi tempat tidur. Bisa seperti ini Pak. Ya. Lagi. Nah, ini biasanya boleh kita tempatkan pijakan kaki namanya footstep. Ya. Naik ke footstep Pak. Ya. Oke, naik ya. Satu kaki lagi, ya. Footstepnya naik. Oke, setelah itu bantu dorong ke belakang. Yuk. Dengan footstepnya, kaki tangan mulai sini ya. Ya, boleh. Ya, dorong ke belakang. Iya. Oke, kemudian maaf ya Pak, saya putar ya Pak. Kakinya ke kiri, Bapak boleh memegang pinggir tempat tidur. Kemudian kita bantu untuk mundur ya Pak. Kaki-kakinya ditekuk. Ya. Dorong ke belakang ya Pak. 1, 2, 3. Ya. Akan berbaring Pak. Sudah nyaman belum? Kita mundur sedikit ya Pak. Ya. Oke. Hadap sini Pak. Ya. Nyaman belum ini Pak? Kalau ke atas ya Pak. Boleh tekuk lagi. Kita bantu untuk sedikit. Pak pegang ini Pak. Pas sedikit ya Pak. Ya. Pas ya. Oke, ya. Ini. Ya.
dan kita selimuti pasien. Dan kita pasang handrailnya. Bagaimana Pak setelah Bapak tadi dilakukan pindah dari ruang semi intensif ke ruang perawatan biasa di sini ya Pak? Adakah keluhan selama Bapak pindah? Tidak ya. Baik. Prosedur memindahkan pasien sudah selesai Pak. Saya akan kembali ke ruang perawatan, nanti akan diganti oleh perawat yang merawat di sini. Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Nanti perawat yang baru akan datang ke sini untuk melakukan pemeriksaan tensi, ya, tensi Bapak ya. Oke, terima kasih atas kerjasama yang baik. Saya kembali ke ruangan saya Pak. Cepat sehat Pak. Oke. Oke, kemudian kita masuk fase terminasi, yaitu dokumentasi. Objektif apa kita lakukan, pasien tidak ada keluhan sama pindah. Objektif pasien mampu berjalan, ya. Kemudian pasien mampu pindah dari tempat tidur ke kursi roda ke tempat tidur dengan bantuan perawat. Perencanaannya, pasien belum perencanaan ada analisanya, berarti pasien mampu melakukan ambulasi dengan bantuan perawat. Ya. Planningnya bantu pasien untuk melakukan ambulasi secara bertahap. Ini itu yang bisa kita sampaikan pada skill lab hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perawatan.